Shalom pemirsa CB Indonesia. Senang rasanya kita bisa kembali untuk bertemu di dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar ini yang begitu baik untuk kita saksikan, karena Tuhan selalu senantiasa bersama dengan kehidupan kita pada waktu fajar. Dia selalu ada untuk hidup berdampingan dengan Dia setiap kegiatan kita, sehingga kita bisa merasakan itu hanya dengan kita sungguh-sungguh ingin hidup bersama dengan Dia. Sehingga kalau kita lakukan sesuatu, mintalah kepada Tuhan, karena Dia selalu ada di samping kita dan senantiasa menunggu kita yang ingin untuk meminta kepadanya. Nah, kali ini kita akan membahas dari halaman 69 yang dengan judul besarnya adalah Kita Masih Berdosa, Kristus Mati Bagi Kita, di mana Tuhan sendiri mengorbankan, memberi kita contoh bahwa Dia bisa mengorbankan dirinya untuk kita, maka berarti kita juga bisa untuk mengorbankan diri kita buat sesama-sesama kita. Kita kembali ke pembahasan. Ayat intinya terambil dalam Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bacaannya, untuk menyelamatkan orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, Kristus, seorang yang setara dengan Bapa, datang untuk menghidupkan surga di hadapan manusia agar mereka boleh belajar mengenai surga di dalam hati. Dia menggambarkan bagaimana mereka seharusnya agar layak mendapat anugerah yang tidak ternilai, sehingga kehidupannya menjadi setara dengan ukuran kehidupan Tuhan. Di ayat inti dikatakan bahwa akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menunjukkan begitu rasa sayangnya kepada kita, meskipun kita masih berdosa. Dia rela mati untuk menebus akan dosa kita. Karena dosa kita Dia rela mati dan Dia berkorban buat kita. Begitupun diajarkan kepada kita, hal terkecil yang kita dapatkan di situ adalah mengorbankan diri, di mana Dia datang menyelamatkan kita dengan cara Dia mengorbankan akan dirinya sendiri. Kalau kita melihat Dia adalah seorang yang setara dengan Bapaknya, atau orang yang tidak berdosa, karena begitu Dia mengasihi kita, Dia turun dan rela untuk mengorbankan dirinya dan menunjukkan kepada kita manusia akan adanya surga di tengah-tengah kita melalui Dia, sehingga Dia harus menunjukkan gambarnya itu supaya manusia layak mendapatkan anugerah yang tidak ternilai itu, sehingga kehidupan kita bisa menjadi setara dengan ukuran kehidupan Tuhan. Dia datang mengajarkan kita supaya kita mengetahui ukuran untuk mencapai kehidupan Tuhan itu dengan caranya adalah mengorbankan diri. Kalau kita mengorbankan diri kita, berarti kita sedang melakukan cara yang Tuhan inginkan untuk kita bisa mengetahui akan kehidupannya di dalam keseharian Dia. Dia orang yang selalu mengorbankan dirinya. Sebab itu diajarkan kepada kita supaya kita selalu mengandalkan Dia dan mengorbankan diri kita, supaya kita tidak pernah memikirkan akan jabatan atau apapun yang kita rasa bahwa kita bisa gunakan untuk menindas orang lain. Tapi Dia ajarkan kepada kita adalah mengorbankan diri adalah hal terpenting. Meskipun itu sesakit sekalipun, kita harus terus untuk mengorbankan diri kita. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang diisi dengan pesan-pesan agung mengenai kasih-Nya. Di sini dikatakan bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan yang diisi dengan pesan-pesan agung mengenai kasih-Nya. Berarti kehidupan Kristus itu dipenuhi dengan
pesan-pesan atau sebuah hal yang tersirat untuk kita ketahui bahwa kasih Tuhan itu hanya begitu saja. Yang begitu dia pancarkan kepada kita, dia contohkan kepada kita di dalam kitab suci itu, maka kita harus ikuti itu. Kalau kita ikuti itu, berarti kita juga ingin untuk menjadi seperti dia. Dan dia rindu untuk menanamkan kasih ini kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Pada saat pesan-pesan agung yang ada di dia beritahukan kepada kita, maka dia ingin juga supaya kita rindu dan kita bisa hidupkan akan pesan-pesan agung itu supaya kita bisa mendapatkan itu lebih banyak. Dia mau kita dapat lebih banyak supaya kita mengetahui akan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengetahui akan pesan agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus berusaha untuk selidiki itu dan kita jalankan itu supaya kita bisa mempunyai banyak talenta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kasih sayangnya memantul dari wajahnya dan perilakunya ditandai dengan rahmat, kerendahan hati, kebenaran, dan kasih. Kasih sayangnya terpantul dari wajahnya karena dia tidak pernah merasakan akan kesedihan. Meskipun kedagingan dia pasti ada sakit, tapi dia selalu menunjukkan kepada kita umat-umat Tuhan bahwa dia selalu terpancar akan wajahnya yang selalu berseri-seri, menunjukkan kepada kita bahwa kita harus hidup seperti dia, tidak pernah merasakan akan kesenangan yang berlebihan dan juga kesedihan yang berlebihan. Tapi harus semuanya berjalan selancar sehingga semuanya kita rasakan aman-aman saja. Meskipun kita alami itu tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dari wajahnya bisa terpantul akan kasih sayangnya. Dan perilakunya ditandai dengan rahmat karena adanya kerendahan hati, kebenaran dan kasih yang berada dalam dirinya, sehingga dia bisa selalu mempunyai cara untuk menghibur kita dan juga menghibur dirinya sendiri untuk selalu menunjukkan yang terbaik buat kita umat manusia. Setiap anggota dari gerejanya haruslah memantulkan hal yang sama kalau dia mau menurut dalam kemenangan gereja, karena Kristus begitu luas penuh dengan kemuliaan, dan sebagai perbandingannya segala sesuatu yang ditinggikan oleh manusia tidak berarti apa-apa. Bila kita dapat memandangnya, maka kita berseru betapa dalamnya kekayaan kasih Tuhan yang dilimpahkan ke atas manusia dalam karunia anaknya yang tunggal. Dimana kalau kita ingin berada di satu kumpulan atau berada dalam kemenangan gereja, maka kita juga harus memantulkan hal yang sama yang Tuhan pancarkan kepada kita melalui kasih-Nya. Dimana dia selalu rendah hati dan dia juga selalu benar dan mempunyai kasih yang ikhlas. Maka begitu kita ingin mempunyai kemenangan dalam sebuah gereja, berarti kita juga harus pantulkan hal yang sama sehingga kita bisa ditinggikan, tapi bukan karena kedagingan kita, tapi karena kita mengetahui akan pesan-pesan agung yang Tuhan pesan kepada kita. Bila kita dapat memandangnya, maka kita berseru betapa dalamnya kekayaan yang berlimpah di dalam Tuhan yang diberikan kepada kita melalui contoh mengorbankan diri yang diserahkan anaknya yang tunggal sendiri mati bagi kita. Jadi kita harus memantulkan kasih setia kita dengan cara mengorbankan diri kita, menunjukkan hal yang positif untuk orang lain menilainya. Bila kita berusaha mencari bahasa yang tepat untuk menggambarkan kasih Tuhan, kita akan mendapati bahwa bahasa manusia terlalu lunak, terlalu lemah, terlalu rendah terhadap tema itu, dan kita akan meletakkan pena kita dan mengatakan tidak dapat digambarkan. Jadi seringkali kita berimajinasi bahwa
pada saat kita mengetahui firman, kita berimajinasi bahwa Tuhan itu bisa kita gambarkan secara pikiran kita. Tapi yang harus kita tahu adalah Tuhan tidak bisa digambarkan dengan pikiran dan kata-kata kita, karena kata-kata kita terlalu lunak, terlalu lemah, dan terlalu rendah terhadap tema itu. Jadi semuanya itu yang kita gambarkan belum 100% sesuai dengan Tuhan, tapi Tuhan melebihi itu. Dan jikalau kita ingin menuliskan itu, maka kita akan letakkan pena sendiri karena kita merasa itu tidak pantas untuk kita tuliskan, sehingga kita merasa Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Kasih setianya itu kita tidak bisa gambarkan, tapi kita harus hidupkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa sama seperti Dia. Dalam setiap usaha menggambarkan kasih ini, kita merasa seperti anak kecil yang masih kelu mengucapkan kata pertamanya. Kita mengagumi dengan diam, karena diam adalah salah satunya kefasihan kita. Kasih itu melebihi bahasa yang menggambarkannya. Itu di dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan itu dikatakan bahwa kita seringkali berusaha untuk menggambarkan kasih Tuhan itu, tapi kita tidak bisa karena kita merasa seperti anak kecil yang masih keluh mengucapkan kata pertamanya atau kata yang baru diucapkan pertama dalam mulutnya. Kita sebagai orang-orang dewasa kita akan kagumi itu. Begitupun kita yang mengerti maksud Tuhan, kita tidak bisa gambarkan, tapi kita akan mengagumi akan Tuhan itu. Karena itu kita akan diam, karena diam adalah satu-satu kefasihan kita, atau diam adalah satu hal yang kita kagumi, sehingga kasih itu melebihi semua bahasa yang kita ingin gambarkan itu. Jadi marilah kita berpikir bahwa Tuhan itu kita tidak bisa gambarkan secara pikiran kita, tapi kita harus meminta itu supaya kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana penebusan itu sudah ada dalam sebuah skema atau sudah diatur bahwa akan terjadi penebusan. Karena itu pada saat Adam jatuh dalam dosa, maka sudah direncanakan itu dan akan digenapi, sehingga saat ini adalah cara yang tepat untuk kita mulai berubah, sehingga kita bisa mendapatkan penebusan itu secara seutuhnya, supaya kita ingin hidup dengan Tuhan itu adalah 100% adalah milik Tuhan. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Jadi rencana ini sudah dinyatakan juga, atau rencana tersebut adalah wahyu atau sebuah pesan yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang sudah didiamkan selama bertahun-tahun, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk diumbar itu bahwa akan terjadi penebusan. Jadi marilah kita berusaha untuk bertobat sehingga kita bisa ditebus oleh Tuhan 100% sesuai dengan yang dikatakan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16 ini. Kita bisa mempelajarinya bahwa rencana penebusan yang Tuhan sudah buat karena adanya dosa, sehingga kita kembali akan ditebus kalau kita ingin untuk hidup bersama dengan Tuhan di waktu yang tepat Dia menjemput kita. Jadi marilah kita merenungkan kembali bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Kristus sudah mati bagi kita, Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Maka kita juga harus mengorbankan diri kita buat sesama kita, supaya sesama kita bisa melihat akan pantulan wajah kita yang adalah campur tangan Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan akan berkat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Biarlah firman ini bisa menguatkan akan iman batin kita masing-masing, sehingga kita bisa bertumbuh akan iman kepercayaan kita, dan kita selalu menghormati firman yang diberikan, dan kita hidupkan dengan cara kita mengorbankan diri kita sesakit apapun kita harus hadapi itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.